Apa nama ibu kota negara Indonesia? Saat ini kalian pasti menjawab Jakarta kan? Tapi kayaknya beberapa tahun lagi jika ada pertanyaan seperti itu jawabannya akan berbeda ya. Ya, karena ibu kota negara Indonesia akan berpindah nih ke Kalimantan Timur dengan nama Nusantara. Nama Nusantara ini berasal dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa. Alasan pemilihan nama Nusantara dikarenakan sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional. Hayo, siapa yang mau ikut pindah ke ibu kota negara yang baru? Nah, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini juga sudah disahkan melalui UU IKN nih. UU IKN ini disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada Selasa 18 Januari 2022 loh BMers. Luas wilayah yang akan dijadikan sebagai IKN berdasarkan draft UU IKN meliputi daratan seluas 256.142 hektar dan perairan laut seluas 68.189 hektar. Dengan rincian 56.180 hektar untuk kawasan IKN Nusantara dan 199.962 hektar untuk kawasan pengembangan IKN Nusantara. Luas ibu kota negara yang baru lebih besar 3 kali lipat nih dibandingkan Jakarta BMers. Karena berdasarkan data BPS, luas wilayah Jakarta hanya 66.233 hektar. Kini, pembangunan infrastruktur untuk menunjang IKN baru terus dikebut nih. Beberapa daftar infrastruktur yang akan segera dibangun oleh Kementerian PUPR di ibu kota negara baru diantaranya pembangunan komplek Istana Negara di tanah seluas 100 hektar, membangun kawasan permukiman dengan 100.000 rumah hingga 2045, membangun bendungan Sepaku Semoy di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, membangun Jalan Lingkar Sepaku, pembangunan jalan tol. Pembangunan bendungan Sepaku Semoy ini telah berlangsung sejak 2020 dan diperkirakan rampung pada 2023 dengan kapasitas 10 juta kubik. Kapasitas air sebesar itu BMers bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air baku dengan kapasitas 2.500 liter per detik dan mereduksi banjir sebesar 55%. Lalu nih, kalau pembangunan Jalan Lingkar Sepaku dibangun untuk memperlancar akses dari Balikpapan ke IKN. Jalan Lingkar Sepaku ini dirancang sepanjang 5,77 km yang terbagi menjadi 3 segmen, yaitu 1,75 km, 1,85 km, dan 2,17 km. Pembangunan jalan tol ini juga bertujuan untuk menghubungkan Bandara SAMS Sepinggan dengan IKN sepanjang 47 km. Adapun 6 poin yang menjadi tanggapan Presiden Joko Widodo terhadap ibu kota negara yang baru ini diantaranya nama Nusantara untuk IKN baru. Dari 80 nama yang diusulkan kepada pemerintah, Presiden Jokowi memberi lampu hijau bagi nama Nusantara. Nama Nusantara diharapkan dapat mengakomodasi kekayaan dan kemajemukan Indonesia. IKN baru sebagai kota dunia. Pemerintah punya ambisi besar terhadap IKN baru ini menjadi kota bertaraf dunia. Bentuk pemerintahan di IKN baru. Dalam pemerintahan IKN baru, pemerintah sepakat ibu kota negara baru berbentuk pemerintahan daerah khusus ibu kota yang disebut otorita. Pertanahan. Perolehan tanah di IKN baru akan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah. Nantinya tanah di IKN baru ini akan jadi barang milik negara nih. Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan. Pembangunan dan pemindahan IKN baru akan dilakukan secara bertahap dan bersinergi dengan kesinambungan fiskal sesuai undang-undang. Rencana induk. Ada 8 master plan dalam rancangan IKN baru, yaitu sesuai dengan kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, mudah diakses, rendah karbon, tangguh, terjangkau, efisien, dan memiliki peluang ekonomi. Estimasi biaya untuk pemindahan ibu kota baru ini nih BMers diproyeksikan mencapai 400 triliun rupiah hingga 500 triliun rupiah.
Berdasarkan situs resmi ikn.go.id, tertulis bahwa skema pembiayaan utama yang berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU senilai Rp252,5 triliun atau sebesar 54,2%. Investasi swasta dan BUMN atau BUMD senilai Rp123,2 triliun atau sebesar 26,4%. Dan sisanya dari APBN senilai Rp88 triliun atau sebesar 19,4%. Nah, BMers, itu dia serba-serbi ibu kota negara yang bakal pindah nih sebentar lagi. Gimana? Semakin tertarik untuk pindah atau tetap di sini aja?